Perkenalkan, nama saya Mel Gibson Pasar Ibu, SPD. Hari ini pada hari Senin tanggal 23 Desember 2020, saya akan melaksanakan kinerja di SMA Negeri 1 ini, yaitu pada les 3 ke 4 Sejarah Indonesia pukul 9 sampai pukul 10.30. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kalau kalian hari ini sehat? Kita berdoa ya. Ada yang Muslim? Ada. Baik, kita berdoa dalam kepercayaan masing-masing sesuai dengan apa yang kita yakini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi pada pagi hari ini semua hadir kan? Semua hadir kan? Tidak. Berapa orang absen? Itu kelas. Oke, tidak apa-apa. Nanti kan kita absen lagi. Jadi pada hari ini, pada pagi hari ini kita akan belajar kelanjutan dari materi kelas 11, yaitu materi ini adalah materi yang terakhir, yaitu Sumpah Pemuda. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi. Berarti di sini ada menilai, memilih, kemudian mengkaji, ya kan? Arah belakang. Mengapa ada Sumpah Pemuda? Lalu yang kedua, menganalisis makna Sumpah Pemuda. Apa makna Sumpah Pemuda itu dan jati diri bangsa dan pengaruhnya terhadap pergerakan bangsa kita. Kemudian yang ketiga, mengolah informasi mengenai peran pemuda masa kini. Jadi sebagai pemuda masa sekarang apa yang harus kita lakukan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik, terima kasih. Nah, ini. Jadi yang pertama di sini Bapak sudah tampilkan ada 3 gambar. What do you think about picture? Coba ada yang bisa kira-kira coba gambar. Kira-kira setelah melihat gambar yang pertama itu gambar orang sedang berfoto kan? Biasanya kalau pas sekarang kalau foto seperti ini pasti kalau ada perpisahan atau berfoto dengan wali kelas. Tidak mungkin semuanya bisa berfoto dengan pacar. Lalu yang ketiga ini apa? Diskusi ya. Oke, jadi yang 3 gambar ini merupakan pengantar. Tadi ada kaitan dengan materi selanjutnya. Ada orang bersemangat di sini, dia sedang menggebu-gebu, ya kan? Gambar nomor 1, lalu gambar 2 itu ada 17 orang banyak. Lalu yang ketiga orang sedang berdiskusi. Ingat, berdiskusi ini adalah saling tukar pendapat. Kira-kira bisa ditukar. Jadi ada 3. Sebelum kita masuk ke sejarahnya, ada 3 sebenarnya yang kita pahami. 3 ini berkaitan dengan Sumpah Pemuda, ikrar, sumpah dan janji. Ini kan 3 kan? Sumpah tapi tak sama. Saya berjanji. Misalnya begini, kalau bahasa dulu sekarang kan saya janji, aku nanti pasti akan datang ke rumah. Tidak mungkin atau bilang saya bersumpah saya akan datang ke rumah, kan tidak tepat kan? Jadi ada 3 ini. Janji itu adalah kesanggupan untuk berbuat. Kalau dia merasa sanggup untuk berbuat, maka dia berjanji. Tapi ada orang yang tidak sanggup untuk berbuat dan berjanji. Itu namanya janji palsu. Kemudian ikrar. Ikrar ini apa ini ikrar? Mana yang lebih kuat? Ikrar dengan sumpah. Sumpah.
Jadi ikrar itu janji sungguh-sungguh, tapi tidak dikatakan. Dulu sumpah pemuda itu bukan sumpah namanya, tapi ikrar pemuda. Artinya kalau dibilang ikrar pemuda tidak ada ikatan, kan? Tidak ada yang namanya pertanggungjawaban yang lebih sakral. Beda dengan sumpah. Kalau sumpah itu kan pernyataan, ucapan, tetapi atas nama Tuhan. Itu beda. Jadi dulu namanya ikrar pemuda, aslinya sebenarnya ikrar pemuda. Kenapa bisa jadi sumpah Pak? Nanti selanjutnya kita akan belajar ini bagaimana sejarahnya, mengapa ikrar itu berubah jadi sumpah. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Dan ya, oke, kalau dulu pendahulu kita seperti Muhammad Yamin, Ustaz Tabrani, Gondo Dodo Puspito, Sultan Syahrir dan lain-lain, mereka itu kan berdiskusi. Lalu berdiskusi menghasilkan sebuah sumpah yang menentukan seluruh bangsa Indonesia ini. Lalu kalau mereka bisa berdiskusi, kenapa kita tidak kan? Jadi di sini saya mau mengajak anak-anak kami di sini untuk berdiskusi. Saya bagi menjadi 5 kelompok. Ada 10 menit ya. 10 menit 5 kelompok. Ini bagaimana? 1, 2, 3, 4. Tapi selalu yang dibilang laki-laki tak bertanggung jawab, kan? Bukan perempuan. Ada nggak perempuan yang bertanggung jawab? Ada. Pasti suami yang tidak bertanggung jawab. Jadi yang disalah Pak Kawan itu nomor 1 ya. Artinya kalian diskusi nanti. Apa latar belakang? Kenapa terbentuk sebuah pemuda? Bagaimana caranya? Bebas ya. Bebas kita mengakses internet, bebas. Atau boleh juga menggunakan Google School untuk mengambil buku materi kelas 12. Ya. Lalu yang abang-abang yang ganteng yang di sana itu nomor 2. Coba dulu kalian eksplorasi dulu ya kan. Tokoh sukses kok, pemuda. Saya bilang ada orang di situ. Perannya apa? Lalu yang 3, ini ya. Ini tampil 3. Nilai-nilai juga pemuda masa kini. Lalu yang ini 4. Itu apa? Angka yang pemuda terhadap pergerakan bangsa Indonesia. Ini ya. Yang ini bonus. Kalian tinggal pilih kepada mereka atau Oke, sekarang halo. Sekarang saya kasih waktu 10 menit ke depan. Saya akan lihat juga ya. Oke, silakan berdiskusi. Sini kan? Ini nomor 3 ya? Nomor 2.
Dari kami dari kelompok 1 akan menyampaikan pendapat kami pada latar belakang terbentuknya Sumpah Pemuda. Awal perjuangan pemuda Indonesia ini berawal dari berdirinya Budi Utomo, dan disinilah semangat para pemuda Indonesia mulai muncul. Budi Utomo ini memunculkan beberapa organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo, Jog Sumatera Rambon, Jog Ambon, Jog Betawi, Jog Minahasa, Sekarukun, dan Pemuda Timur. Dan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan antar organisasi kepemudaan yang sudah ada pada saat itu, maka dimulailah pertemuan antar organisasi sejak 1920. Namun sayangnya pada saat itu para pemuda belum menemukan solusi yang tepat karena berbeda landasan pemikiran setiap. Maka pada tanggal 15 November 1925 diadakan Kongres Pemuda untuk membahas panitia pelaksanaan kesepakatan bersama. Dan pada tanggal 30 April 1926 organisasi pemuda ini berkumpul dan melaksanakan rapat Kongres Pemuda pertama dan berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Yang pertama, kemerdekaan Indonesia merupakan cita-cita bersama seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, seluruh organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang persatuan para pemuda. Dan kemudian dilaksanakannya Kongres Pemuda II pada tanggal 26 sampai 28 Oktober. Namun, pada kongres ini terjadi berupa insiden yang dimana pemimpin rapat tidak diperkenankan untuk menyebut tentang kemerdekaan Indonesia. Mereka merasa dipersulit dan banyak yang dipenjara serta dikucilkan dan diasingkan di daerah-daerah yang terpencil. Hingga pada tanggal 28 Oktober 1998, yaitu hari akhir Kongres Pemuda II, dan akhirnya Sumpah Pemuda lahir. Muhammad Yani membuat intisari dari kongres tersebut. Dari inti itulah dirumuskan Sumpah Pemuda yang disetujui oleh seluruh peserta Kongres Pemuda II. Terima kasih. Ya, bagus. Berulang lagi. Keren sekali narasi dari kelompok 1, sangat keren ya, sangat mantap. Cocok jadi sekretaris Partai Golkar kan gitu. Karena kan sekretaris Partai Golkar itu kan narasinya bagus. Atau mungkin mau penerus siapa ketua PDIP itu Puan Maharani ya? Megawati. Megawati udah pensiun nah. Sekarang anaknya Puan Maharani, ketua umum PDIP. Tidak apa-apa, mantap. Oke, silakan. Kelompok 2, apa ada lagi tambahan atau kelompok 1? Pas, oke, kelompok 2, silakan. Kita serban semua di Baik, kami akan memberikan pada bagian nomor 2, yaitu tokoh-tokoh sensor Sumpah Pemuda. Mereka suksesor Sumpah Pemuda. Mereka ini terdiri atas 7 orang. Yang pertama, Soenario Sastrowardoyo, yang merupakan salah satu tokoh Indonesia pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pernah menjabat sebagai pengurus Perhimpunan Indonesia di Belanda dan berperan juga sebagai penasihat panitia Kongres Sumpah Pemuda. Yang kedua yaitu Muhammad Yani, yang berperan sebagai perumus naskah Sumpah Pemuda. Dan yang ketiga yaitu Soegondo Djokustito, yang berperan sebagai pemimpin Kongres Sumpah Pemuda. Dan yang keempat yaitu Muhammad Tabrani, yang berperan sebagai penggegas Sumpah Pemuda. Yang kelima yaitu Wek Roro Supratman, yang berperan sebagai pencipta lagu.
yaitu lagu Indonesia Raya yang diperdengarkan secara instrumental menggunakan biola pada Kongres Sumpah Pemuda yang kedua. Yang keenam yaitu adalah Sie Kong Yeon berperan sebagai pemimpin rumah yang dijadikan tempat Kongres Sumpah Pemuda. Dan yang ketujuh yaitu Soe Tomo yang berperan sebagai pendiri organisasi Budi Koetomo, organisasi yang dianggap sebagai tunggak bangkitnya semangat kebangsaan. Oke, ya mantap. Tapi kalau boleh saran, kalau dulu itu OE itu sekarang dibaca U ya. OE itu saya kurang tahu ini bahasa Melayu ya. Ini bahasa Melayu. OE jadi dulu juga OE apa dan apa. Oke, mantap. Bagus. Kalau masuk ke nomor 3 gitu. 3 ya? Oh, ya. Nilai-nilai Sumpah Pemuda pada masa kini. Nilai-nilai yang dapat kita jadikan pada nilai-nilai yang dapat kita jadikan pada Sumpah Pemuda pada era atau pada zaman saat ini, yaitu bagi kita sebagai pemuda pada hari ini adalah bagaimana memberikan penekanan untuk menghargai perjuangan Indonesia, memberikan semangat untuk berjuang sebagai tugas teladan, memberikan contoh sikap untuk mencintai Indonesia dengan segenap hati sekaligus bangga menjadi bagian bangsa Indonesia dan mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai bekal persatuan. Lebih spesifik lagi, melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di lingkungan formal, semangat Sumpah Pemuda dapat tertanam dalam setiap diri bangsa Indonesia untuk bersama-sama menjaga keutuhan dan kerukunan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikut ini ada beberapa nilai yang patut kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu hargai dan menghormati perbedaan. Jangan sampai bangsa Indonesia terpecah hanya karena adanya perbedaan suku, agama, ras, dan kepercayaan. Persatuan akan menimbulkan dampak besar layaknya Sumpah Pemuda yang merupakan bentuk kesatuan perjuangan dari para pemuda Jong Java, Jong Islamitan, Jong Sumatera Bon, dan Jong Batak, Jong Cerdes, Jong Ambon, Minahasa Madura Bon, dan lainnya. Yang kedua yaitu terus belajar. Membangkitkan semangat Sumpah Pemuda haruslah dimulai dari kita diri sendiri. Dengan terus belajar, kita dapat meningkatkan kualitas diri dan menerapkan pengetahuan yang kita miliki pada kehidupan sehari-hari agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga yaitu saling menolong satu sama lain. Tanpa adanya tolong menolong, kita tentunya tidak akan bisa maju. Seperti semangat para pejuang yang saling bahu-membahu tanpa kenal agama, umur, dan suku untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu menjaga kebersihan. Memang terdengar sepele, namun menjaga kebersihan adalah salah satu bentuk untuk menghargai lingkungan orang lain. Juga diri sendiri dengan kebersihan yang terjaga lingkungan, dan diri kita akan lebih sehat bila tubuh dan pikiran sehat agar bisa menjadi lebih semangat sehingga produktivitas pun meningkat. Nah, itulah beberapa nilai Sumpah Pemuda yang dapat diterapkan pada masa ini. Sekian dan terima kasih. Yahoo. Sangat jelas paparan dari kelompok 3. Sekarang kita masuk ke kelompok 4. Ya. Oke, silakan. Baik, kami akan menjelaskan diskusi kami dari kelompok 4 di mana makna Sumpah Pemuda terhadap pergerakan bangsa Indonesia.
Oke, makna dari Sumpah Pemuda sebelum terbentuknya Sumpah Pemuda, mereka melakukan dalam 2 kongres, di mana kongres pertama itu mereka merumuskan bahwa Sumpah Pemuda itu maknanya itu untuk memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta menguatkan hubungan antar sesama perkumpulan bangsa Indonesia. Kemudian pada kongres kedua mereka memutuskan Sumpah Pemuda yang utuh, di mana bahasa tanah air dan maaf saya ulangi kongres kedua itu mereka memutuskan Sumpah Pemuda yang saat ini kita kenal, di mana makna utama dari Sumpah Pemuda itu untuk menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Demikian. Iya, Pak. Sangat apa ya? Rinci tapi padat. Apa sesungguhnya ada, itu dosennya jelas. Oke, kalau saya terima, silakan Linda. Oke, makna Sumpah Pemuda terhadap identitas nasional. Kita tahu Sumpah Pemuda itu kan terbagi 3. Yang pertama itu mengaku kepada rakyat satu kali Indonesia, kemudian yang kedua itu mengaku berbangsa yang satu kali Indonesia, dan yang ketiga itu menjunjung bahasa Indonesia. Nah, makna Sumpah Pemuda ini terhadap identitas nasional itu berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang menjadi ciri khas kita. Pertama yang lebih nampak itu ya, bahasa Indonesia. Nah, Indonesia ini kan terdiri antar beberapa wilayah. Nah, wilayahnya juga berbeda-beda setiap berbahasa. Tapi karena kita ini sudah, karena di makna Sumpah Pemuda itu bahasa Indonesia itu kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia ini menjadi ciri khas kita terhadap negara lain. Nah, bahasa Indonesia kita ini unik gitu ya? Iya, itu seperti itu. Bahasa Indonesia ini menjadi jalur berdirinya jalur pendidikan bagi bangsa Indonesia. Contohnya kan ketika orang Jawa bertemu dengan orang Nias, pasti kan berbeda setiap apa. Namun karena mereka lebih menjunjung tinggi bahasa Indonesia, jadi mereka bercakap dengan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga percakapan mereka bisa saling mengerti. Kemudian yang pertama dan yang kedua, Sumpah Pemuda yang pertama dan yang kedua itu sudah terbukti nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tidak terbuang sia-sia perjuangan para pemuda-pemudi dan pahlawan-pahlawan kita, sehingga kita sampai sekarang ini masih bersatu, tidak tercerai-berai. Kemudian sehingga kita masih menghargai jasa-jasa mereka sampai sekarang, dan selalu kita mengenang apabila kita upacara bendera, selalu ada cita untuk mengenang mereka yang gugur di medan peperangan. Nah, itu aja dari kami, sekian dan terima kasih. Kalau tadi yang belum sempat sekretaris Partai Golkar, ini sekretaris partai apa ini? Gerindra lah ya kan? Oke, bagus sekali analisis yang bagus. Silakan kelompok terakhir. Ini kelompok apa ya? Penentu. Yang terakhir. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu protokol sukses Sumpah Pemuda. Yang pertama, Muhammad Yamin, yaitu sebagai perumus naskah Sumpah Pemuda. Selanjutnya, Sugandro Jojo Puspito sebagai pemimpin Kongres Sumpah Pemuda. Selanjutnya, Muhammad Tabrani sebagai penggagas Sumpah Pemuda. Selanjutnya, Sunario Sastrowardoyo sebagai penasehat panitia Kongres Sumpah Pemuda. Selanjutnya, Wage Rudolf Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya yang dipercayakan secara instrumental menggunakan biola pada Kongres Sumpah Pemuda kedua. Selanjutnya, Sie Ong Liong, pemilik rumah yang dijadikan tempat Kongres Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir, Sutomo,
pendiri organisasi Budi Utomo, organisasi yang dianggap sebagai tonggak bangkitnya semangat kebangsaan. Terima kasih. Ya, betul. Nah, jadi sekarang begini, saya tayangkan dulu satu video dulu. Nah, video ini sebagai pengingat, ya katakanlah sebagai stimulus, ya kan, supaya lebih stimulus kita untuk tarik aku menjadi satu Indonesia muda dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sampai sekarang ini polemik. Banyak sejarawan yang mengkritik pemerintah dengan memakai Sumpah Pemuda, dengan nilai otentik dari Sumpah Pemuda itu. Ini yang saya bulat di atas itu Kongres, putusan Kongres. Jadi pertama sekali itu tanggal 24 Oktober 1954, waktu Kongres Pemuda di Medan. Jadi Muhammad Yamin pada saat itu mengatakan di pidatonya begini, bahwa kita dari seluruh Nusantara sudah bersumpah tanggal 28 Oktober 1998 bahwa kita adalah bangsa yang satu, tidak ada perpecahan dan tidak ada kemerdekaan bagi daerah-daerah tertentu. Kenapa? Karena pada saat itu banyak pemberontakan. Sudah belajar kan? Yang sebelah sini itu kan banyak terjadi pemberontakan. Nah itulah dalam belakang mengapa Muhammad Yamin mengubah kata Kongres itu menjadi sumpah. Artinya biar lebih sakral. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang tanya, aslinya itu Kongres bukan sumpah, udah bisa menjelaskan kan? Artinya supaya lebih sakral. Karena pada saat itu banyak pemberontakan yang terjadi, pemberontakan dari Darul Islam, dari Republik Maluku Selatan, kemudian juga pemberontakan yang di Ajis. Banyak, apalagi pemberontakan. Selain ini, ada pemberontakan angkatan perang Ratu Adi, kan? Kapten West Sterling. Tapi sudah kalian dengar kan? Jelas kan? Belum? Belum. Iya, lanjut. Oh, kelas 12 juga. Iya, nah, ini nilainya ya. Nih, di negara kita ini kan yang terjadi sekarang banyak perbelakan kan. Semenjak tahun 2019, Pilpres, pemilihan presiden banyak perbelakan. Kemudian coba kita lihat di selatan sekarang. Bergejolak gara-gara pemilihan bupati. Ada orang kampung yang menolak, ada orang kampung yang menolak. Itu kenapa? Karena nilai ini tidak tertanam. Ada orang yang mempelajari tapi tidak tertanam. Misalnya begini, mau cakap, ada orang kita dan di sekolah tua, dia jenius, dia pintar, tetapi setelah tamat dia memilih bekerja di luar. Kenapa bisa begitu? Selain dia mementingkan materi, karena di luar itu kan materinya lebih bagus ya kan, gajinya lebih oke, lalu ekonominya, nanti yang terjadi adalah melihat dan tangga kan gitu. Ini semua sudah tadi. Pasti ada. Misalnya saya setiap pagi tidak pernah terlambat.
Dan apa yang dilakukan, apa yang dilakukan, nilai-nilai Sumpah Pemuda. Itu 2 soal saja ya. Oke, waktu kita di situ hanya lebih dari 10 menit. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanya. Ya, yang pertama kita berandai-andai. Coba bayangkan jika di lingkungan Anda nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu tidak ada lagi, hilang muncul. Apa yang akan terjadi? Nah, ini imajiner. Jadi saya mengajak kita untuk menjadi orang yang imajiner. Silakan. Coba, oke, kasih dulu kesimpulan masalah kita dan teman-teman. Dia hanya cek aja. Cek aja. Baik, pendapat saya dari sini kesimpulan pada materi mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini berawal dari terbentuknya organisasi Budiutom yang terdiri dari beberapa organisasi. Dan Sumpah Pemuda ini mengadakan kongres sebanyak 2 kali, kongres pertama dan kongres kedua. Pada kongres kedua terlaksana setelah 2 tahun kemudian. Dan disahkannya Sumpah Pemuda ini pada tanggal 28 Oktober 1924 yang kemudian yang berisi sebagai 3. Yang pertama, kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berpemuda yang satu nama Indonesia. Yang kedua, kami Putra dan Putri Indonesia mengaku menjunjung bangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian Sumpah Pemuda ini yang pertama sebelum itu Sumpah Pemuda ini dinamakan dengan Kongres atau Ikrar yang kemudian diubah menjadi Sumpah oleh Muhammad Yamin pada tanggal 28 Oktober 1954 menjelang sekitar 26 tahun kemudian menjadi Sumpah Pemuda. Dan yang paling penting di dalam Sumpah Pemuda ini yaitu pelaksanaan nilai-nilai yang ada di dalamnya, dimulai dari diri sendiri, kemudian di lingkungan dan kepada masyarakat sekitar. Terima kasih. Oke, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan biar lebih enak kita nanti pulang, ya kan? Biar lebih nyaman. Ada baiknya kita berdoa kepada Sang Penguasa pencipta dan bumi, katanya. Ya. Oke, kalau tadi di awal saya ingin doa, sekarang coba dulu bersama si apa? Kalau kita yang di sini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke, lanjut. Oke. Terima kasih kepada anak kami yang sudah kuliah pada hari ini. Nanti